saya lahir di Purworejo tahun 1983. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di TK Aisyah Pasaranom, dan sepulang dari sekolah saya berbisnis hasil pertanian, yaitu jagung. Saya mulai belajar berbisnis dari sejak kecil, dari SD, karena selalu membantu orang tua saya bekerja, yaitu menjadi pedagang di pasar. Dan mulai saat itulah saya selalu belajar bisnis dan tertarik untuk menjadi pebisnis. Usaha yang saya lakukan sejak menikah yaitu berbagai macam usaha yang pernah dilakukan, diantaranya kuliner dan pakaian. Pada awalnya saya pedagang pakaian keliling dengan dikreditkan kepada masyarakat, akan tetapi waktunya sangat banyak dan kesulitannya berbagai macam, sehingga saya beralih ke bisnis hasil pertanian, yaitu jual beli jagung, karena melihat peluang yang ada di masyarakat. Sebagian besar bertani dan menanam jagung, sehingga saya tertarik untuk berbisnis jagung. Daerah saya yaitu daerah Pasaranom memiliki sawah yang dengan lahan kering. Kebanyakan penduduknya menanam palawija. Saya melihat peluang, yaitu sedikitnya tengkulak dan begitu besarnya hasil pertanian, terutama jagung. Saya melihat begitu besarnya peluang untuk berbisnis jagung. Bisnis jagung yang saya kembangkan yaitu bisnis jagung kering, di mana jagung sudah terpisah dari bonggolnya, mengalami pengeringan di bawah terik sinar matahari yang rata-rata dijemur selama 3 hari. Di era globalisasi ini saya memanfaatkan berbagai jaringan untuk bisnis saya. Tidak hanya berbisnis melalui cara offline, tetapi saya melakukan bisnis dengan cara online dengan berbagai macam platform, yaitu melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan penawaran di Instagram. Bahan baku yang saya gunakan berasal dari petani lokal daerah saya sendiri. Petani lokal daerah saya sendiri biasanya meminjam modal terhadap saya. Rata-rata peminjam modal yaitu 1 juta untuk luas lahan 0,5 hektar. Tetapi ada juga yang tidak meminjam modal dan menjual hasil panen kepada saya. Setelah 4 bulan atau 120 hari, petani dapat memetik hasil panennya. Setelah panen, jagung digiling, dipisahkan dari bonggolnya, dikeringkan sampai benar-benar kering. Rata-rata pengeringan membutuhkan waktu 3 hari untuk menghindari dari jagung yang menjamur untuk disimpan di gudang. Jagung yang akan saya setorkan ke pedagang-pedagang pakan hewan yaitu dipilih jagung yang bagus dan sudah di-blower atau dibersihkan dari kotoran-kotorannya, kemudian dipacking, yaitu seberat 25 kg per karung. Sebagian besar dari dagangan kami setorkan kepada sejumlah peternakan ayam di daerah-daerah terdekat, yaitu Wates, Jogja, atau Purworejo. Promosi yang saya lakukan adalah membentuk jaringan yang luas supaya saya mendapatkan harga tertinggi untuk mendapatkan hasil laba maksimal. Dalam pengelolaan tenaga kerja biasanya saya dibantu oleh suami saya sendiri yang melakukan bisnis perdagangan tersebut. Namun apabila panen raya, saya dibantu oleh 1 orang tenaga kerja yang kami undang untuk membantu penimbangannya di petani-petani. Saya tidak terkendala dalam pengelolaan tenaga kerja karena bisnis yang saya lakukan masih dalam
kapasitas yang sedang. Kerugian yang saya dapatkan yaitu pada saat petani menjual hasil pertaniannya atau jagung belum begitu kering, belum kering maksimal. Dan apabila saya simpan di gudang, nantinya jagung akan menjamur. Untuk itu saya harus menjemurnya kembali, membutuhkan waktu, tenaga, dan beratnya pun pastinya akan menyusut, dan dalam hal ini saya merugi. Kerugian yang lain diantaranya yaitu petani yang menjual jagung dalam kondisi yang sangat kotor. Tentunya jagung harus dibersihkan atau dimasukkan ke mesin blower dan akan mengurangi berat jagung pada awalnya. Kendala yang ada selain itu yaitu di mana kesepakatan awal dari peminjam modal kepada saya tidak diindahkan. Di antaranya yaitu hasil yang seharusnya sesuai dengan modal yang saya pinjamkan hanya sedikit sekali, tidak sesuai pada awalnya, ternyata untuk keperluan yang lain uangnya. Kemudian ada juga petani yang meminjam modal dalam bentuk uang, tetapi hasil panennya dijual kepada pedagang yang lain. Selain itu, kendalanya yaitu untuk saat ini terutama pada masalah pupuk, di mana permintaan petani sangat tinggi terhadap pupuk, namun pupuk yang ada yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran. Adapun tersedia yaitu bukan subsidi, sehingga tidak terjangkau oleh petani harganya. Harapan saya, bisnis yang saya lakukan dapat membantu petani sehingga kesejahteraan petani meningkat dan memajukan kesejahteraan pertanian pada umumnya. Namun kami juga berharap bantuan dari pemerintah supaya pemerintah menyediakan kepada petani diantaranya bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan obat-obatan, dan untuk pemerintah supaya tidak membuka keran impor kepada negara lain supaya hasil dari pertanian para petani dapat menjangkau atau maksimal dengan harga tinggi. Apabila pemerintah dapat membantu kebutuhan petani, tentunya visi dan misi pertanian di Indonesia akan semakin maju. Jika bisnis yang saya lakukan dapat berkembang pesat, tentunya saya akan dapat membantu perekonomian masyarakat, yaitu dengan dibukanya tenaga kerja untuk membantu berbagai macam kegiatan yang bisnis saya lakukan. Saya berharap dengan kerjasama antara petani, pedagang, dan pemerintah, sehingga Indonesia akan maju bersama petani. Halo, nama saya Subadi. Saya merupakan salah satu pelanggan setia dari UD Berkah Abadi. Karena menurut saya produk jagung kering yang diproduksi oleh UD Berkah Abadi sangat memuaskan, di mana jagung yang dikemas dengan kemasan khusus 25 gram dan jagung sangat bersih, ya, bersih dari kotoran-kotoran kecil yang biasanya bercampur pada saat proses penggilingan. Di UD Berkah Abadi ini, sebelum dikemas jagung sudah dibersihkan dahulu dengan di blower, sehingga ketika produk sampai ke tangan saya tinggal menjualnya tanpa repot-repot harus membersihkan terlebih dahulu, sehingga waktu serta biaya yang saya keluarkan dapat ditekan atau diminimalisir. Namun ketersediaan produk tidak selalu ada kaitannya dengan masa atau musim panen.
ketika sedang musim panen ketersediaan jagung ini melimpah atau banyak ya. Tapi pada saat tidak pada musim panen terjadi kelangkaan produk ini sehingga harganya kan mahal atau melambung. Saya berharap ketersediaan produk ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan serta kualitasnya bisa dipertahankan lebih baik.